Di Baghdad yang megah, ketika pasar berisik dengan teriakan pedagang, unta-unta berlalu lalang, dan para menteri sibuk dengan urusan kerajaan yang seringkali tidak jelas, ada satu nama yang selalu bikin geger. Dialah Abu Nawas. Bagi rakyat, Abu Nawas adalah pahlawan lucu yang selalu bisa menertawakan kesulitan hidup. Bagi menteri, dia adalah biang kerok yang bikin strategi mereka berantakan. Bagi Raja Harun al-Rashid, dia adalah musuh sekaligus hiburan. Dibenci karena selalu bisa menyindir, tapi dicari karena tanpa Abu Nawas, hidup raja terasa hambar. Suatu malam, saat raja sedang bersantap anggur dan buah delima, ia mendadak merasa bosan. Rakyatku terlalu damai. Menteri-menteriku terlalu pintar pura-pura. Aku butuh hiburan. Aku butuh Abu Nawas. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Raja duduk di singgasananya dengan wajah licik. Ia ingin menjebat Abu Nawas sampai tak bisa lolos. Wahai Abu Nawas, kali ini aku ingin melihat batas kecerdikanmu. Aku perintahkan engkau pergi ke hutan hitam. Carilah setan penghuni hutan itu. Ambil sumpah perjanjian darinya agar tidak lagi mengganggu kerajaan. Jika gagal, kepalamu yang akan kugantung di depan gerbang istana. Seluruh istana hening. Para menteri tersenyum sinis. Kali ini Abu Nawas pasti tamat, gumam mereka. Tapi Abu Nawas hanya mengusap jenggotnya, lalu tertawa ngakak. Hamba siap, tuanku. Tapi ingat, jangan kaget kalau nanti setan justru balik menagih tahta tuanku. Raja hampir tersedat. Para menteri menahan tawa. Dan rakyat menunggu, bagaimana kali ini Abu Nawas bisa lolos dari misi mustahil. Keesokan paginya, Abu Nawas berangkat. Ia tidak membawa pedang, tidak membawa pasukan, hanya membawa tongkat bengkok. Katanya ini lebih ampuh dari pedang. Roti basi, bekal kalau lapar, sekaligus bisa dilempar ke hewan buas. Kertas kosong tinta untuk perjanjian damai dengan setan. Saat memasuki hutan, suasana berubah. Angin berdesir dingin. Burung hantu melolong. Suara-suara aneh terdengar. Tiba-tiba, muncul makhluk besar, bertaring, bermata merah menyala. Siapa manusia tolol yang berani masuk ke wilayahku? Raungnya. Abu Nawas tetap santai sambil duduk di batu, mengunyah roti basi. Aku bukan manusia biasa. Aku Abu Nawas. Aku datang bukan untuk melawanmu, tapi untuk menipu dirimu. Setan itu bengong. Apa? Di hadapan Abu Nawas berdiri sosok raksasa dengan kulit merah pekat, mata menyala bagai bara api, napasnya menghembuskan bau belerang. Dialah setan hutan hitam, penguasa segala kegelapan di sana. Engkau berani sekali, manusia. Semua yang datang ke wilayahku biasanya menjerit ketakutan, lalu kurobek-robek. Tapi kau malah duduk santai mengunyah roti basi. Kau ini siapa? Abu Nawas tersenyum miring. Aku Abu Nawas, utusan raja paling membosankan di dunia. Tugasnya suruh aku menemuimu. Tapi, jujur saja, aku tidak suka perintah itu. Jadi kupikir, bagaimana kalau aku menipumu saja? Setan itu sampai terdiam, lalu menggaruk-garuk kepala bertandunya. Aku tidak mengerti. Kau datang untuk menipuku? Mana ada manusia segila itu? Abu Nawas berdiri, memegang tongkat bengkoknya, lalu berkata, kau kuat, tapi bodoh. Kau bisa merobek pohon, membakar tanah, tapi kau tak bisa melawan satu hal, kecerdikan seorang pengangguran seperti aku. Abu Nawas mengeluarkan kertas kosong. Kau harus tanda tangan perjanjian damai. Tapi sebelum itu, kau harus jawab teka-teki. Kalau kau kalah, berarti kau tunduk padaku. Setan menggeram. Berikan teka-teki itu, manusia tolol. Aku lebih pintar dari 1000 menteri istana.
Abu Nawas lalu bertanya, "Apa yang lebih berat? Sebutir debu di kepala orang bodoh atau gunung besar di pikiran orang pintar?" Setan terdiam. Ia mencoba menjawab, "Gunung tentu saja lebih berat." Abu Nawas geleng-geleng sambil tertawa. "Bukan. Debu di kepala orang bodoh lebih berat. Sebab gunung bisa dipindahkan oleh pikiran orang pintar. Tapi kebodohan tak bisa dipindahkan walau oleh 1000 nabi." Setan mendengus. "Baik, beri aku teka-teki lain." Abu Nawas tersenyum lagi. "Mana yang lebih menakutkan? Setan yang menyeramkan atau manusia yang pura-pura suci tapi lebih jahat dari setan?" Setan mengernyit, berpikir keras. Tapi semakin lama, wajahnya makin merah hingga akhirnya berteriak, "Aku menyerah. Jangan beri aku teka-teki lagi. Otakku panas. Aku akan tanda tangan perjanjian damai." Dengan arang dari api neraka, setan menandatangani perjanjian. "Aku, setan hutan hitam, bersumpah tidak akan mengganggu manusia di kerajaan Baghdad, kecuali mereka yang rakus, serakah, dan korup, sebab mereka adalah keluargaku sendiri." Abu Nawas mengangguk puas. "Bagus. Sekarang pulanglah ke hutanmu, jangan ikut nimbrung di kerajaan lagi. Kau kalah, setan. Dan ingat, jangan ganggu aku lagi, kecuali mau main catur." Setan itu pun melolong keras, lalu lenyap dalam kabut hitam. Keesokan harinya, Abu Nawas pulang dengan wajah tenang. Ia menyerahkan surat perjanjian itu ke raja. Raja membaca, wajahnya langsung berubah merah padam. Kecuali mereka yang rakus, serakah, dan korup, sebab mereka adalah keluargaku sendiri. Seluruh istana hening. Para menteri saling pandang, wajah pucat, karena jelas-jelas surat itu menyindir mereka. Rakyat yang mendengar isi surat pun meledak tawa. Pasar ramai membicarakan bagaimana Abu Nawas bukan hanya menipu setan, tapi juga berhasil mempermalukan para pejabat. Raja Harun al-Rashid bangkit dari singgasananya. "Abu Nawas, kau berani mempermalukan kerajaan di depan rakyat." Abu Nawas menjawab santai, "Tuanku, bukan hamba yang mempermalukan. Itu pernyataan setan sendiri. Kalau tuanku dan para menteri tidak merasa serakah, apa yang perlu ditakutkan?" Raja terdiam. Para menteri menunduk. Rakyat bersorak. Menteri yang iri mencoba menjatuhkan Abu Nawas lagi. "Tuanku, jangan percaya perjanjian itu. Bagaimana bisa setan tunduk pada Abu Nawas? Itu pasti tipu daya belaka." Abu Nawas tertawa. "Memang benar tipu daya. Tapi tipu daya itu lebih berguna daripada 1000 pedang. Bukankah tujuan tuanku agar setan tidak mengganggu rakyat? Nah, setan sudah janji. Kalau tak percaya, coba saja lihat siapa yang lebih banyak berbuat kerusakan, setan atau para pejabat yang gemar menipu rakyat." Raja tidak bisa berkata apa-apa. Justru rakyat makin kagum pada Abu Nawas. Malamnya, ketika Abu Nawas tidur, setan datang dalam mimpi. "Abu Nawas, kau manusia paling licik yang pernah kutemui. Tapi aku senang, sebab akhirnya ada manusia yang bisa membuatku kalah tanpa pedang. Mulai sekarang, aku akan lebih sering mengawasi para pejabat rakus. Mereka lebih seru daripada merobek-robek manusia biasa." Abu Nawas tertawa terbahak-bahak, bahkan dalam tidurnya. Pada suatu hari di kota Baghdad yang megah, terdengar kabar aneh yang membuat seluruh penduduk geger. Kabar itu datang dari mulut seorang pedagang asing yang baru tiba dari negeri jauh. Dengan penuh semangat, ia berteriak di pasar, "Wahai penduduk Baghdad, aku baru saja melihat seekor unta yang bisa terbang. Siapa yang mau kuberitahu rahasianya?" Orang-orang pun langsung berkerumun. Ada yang tak percaya, ada yang penasaran, ada pula yang tertawa. Namun, karena berita itu terdengar semakin lama semakin ramai,
akhirnya sampai juga ke telinga Khalifah Harun ar-Rasyid. Sang raja yang terkenal bijaksana tapi mudah penasaran itu pun murka. Apakah ini sebuah kebohongan besar di hadapanku? Ataukah sungguh ada unta terbang? Kalau benar, aku harus melihatnya. Panggil Abu Nawas. Hanya dia yang bisa mengungkapkan kebenaran ini. Ketika utusan raja menjemputnya, Abu Nawas sedang duduk santai di kedainya sambil minum teh dan tertawa-tawa dengan anak-anak kecil. Mendengar kabar bahwa ia dipanggil karena unta terbang, Abu Nawas langsung menepuk dahinya. Ya Allah, unta saja beratnya luar biasa, jangankan terbang, meloncat saja ngos-ngosan. Apalagi ini, gumamnya sambil terkekeh. Sesampainya di istana, raja langsung bertanya dengan nada serius. Wahai Abu Nawas, di seluruh kota sedang ramai berita tentang unta terbang. Aku tidak mau ditipu rakyat atau pedagang asing. Kau harus membuktikan apakah benar ada unta yang bisa terbang. Abu Nawas berpikir cepat. Kalau ia bilang tidak ada, raja pasti marah karena dianggap meremehkan masalah besar ini. Kalau ia bilang ada, maka ia harus membuktikan. Akhirnya, dengan wajah tenang namun penuh senyum licik, ia menjawab, Wahai Amirul Mukminin, benar, aku tahu tentang unta terbang itu. Bahkan aku bisa menunjukkan kepadamu unta tersebut, asal engkau bersabar dan mengikuti syarat-syaratnya. Raja yang penasaran pun berteriak, syarat apapun akan kupenuhi, asal aku bisa melihat unta terbang dengan mataku sendiri. Abu Nawas pun membungkuk hormat dan berkata, Baiklah, syaratnya sederhana. Pertama, hamba membutuhkan sebuah balon raksasa dari kain sutra istana. Kedua, hamba perlu 1.000 dinar untuk membiayai persiapan. Ketiga, hamba memerlukan waktu 3 hari. Penduduk Baghdad geger. 3 hari penuh orang-orang sibuk melihat Abu Nawas dan para tukang jahit menjahit kain sutra menjadi balon besar. Abu Nawas pura-pura serius, seakan sedang membuat penemuan besar. Anak-anak berlarian sambil berteriak, Lihat! Abu Nawas sedang membuat unta terbang. Wah, nanti kalau unta bisa terbang, kita bisa naik dan jalan-jalan ke langit. Orang dewasa pun ikut tertawa geli. Pasar semakin ramai, para pedagang memanfaatkan kesempatan menjual makanan karena orang-orang berbondong-bondong ingin menonton unta terbang. Tibalah hari yang dinanti. Raja duduk di kursi emas, para menteri berkumpul, rakyat memenuhi lapangan. Abu Nawas muncul dengan wajah penuh percaya diri. Seekor unta gemuk telah disiapkan, diikat dengan tali besar yang terhubung ke balon sutra berisi udara panas. Wahai Baginda, lihatlah, inilah saatnya unta akan terbang ke langit, seru Abu Nawas. Semua orang menahan napas. Api dinyalakan, balon mulai mengembang. Perlahan-lahan, tubuh unta itu ikut terangkat sedikit demi sedikit dari tanah. Unta itu mengeluarkan suara "ah-aur" yang membuat semua orang terpingkal-pingkal. Unta hanya terangkat beberapa jengkal lalu jatuh lagi dengan suara gedebok. Rakyat Baghdad tertawa terbahak-bahak. Anak-anak berguling-guling di tanah, bahkan para menteri tak kuasa menahan tawa. Raja sendiri pun akhirnya ikut tertawa hingga matanya berair. Abu Nawas, apakah ini yang kau sebut unta terbang? Tanya raja sambil setengah marah setengah geli. Abu Nawas lalu menjawab dengan wajah tenang. Benar, Baginda. Lihatlah tadi, unta itu benar-benar terangkat ke udara, walaupun hanya sebentar. Itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa kabar unta terbang bisa saja benar, meski bukan seperti yang dibayangkan. Semua orang terdiam sejenak, lalu semakin keras tertawa. Raja pun akhirnya menyadari kebijaksanaan Abu Nawas. Benar kata Abu Nawas, ujar raja sambil tersenyum. Kisah unta terbang ini akhirnya tersebar ke seluruh penjuru negeri.
Semua orang menertawakannya, namun juga mengambil pelajaran. Jangan mudah percaya kabar yang dibesar-besarkan, karena kebenarannya sering hanya seujung kuku. Dan sejak hari itu, setiap ada berita aneh yang beredar, rakyat Baghdad suka bercanda dengan berkata, "Jangan-jangan ini seperti unta terbang Abu Nawas." Sering kali kabar yang beredar memang benar, tapi hanya sedikit kebenarannya. Selebihnya hanyalah dilebih-lebihkan orang.